Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Empower semuanya yang lagi nontonin video ini gitu kan ya. Ini emang M Radio itu kayak ada-ada aja ya. Tapi kalau nggak ada-ada aja itu bukan M Radio ya kan. Kita itu gebrakannya pokoknya harus ada terus gitu kan, buat empower semuanya dan juga buat mengedukasi yang namanya masyarakat Indonesia, Surabaya dan Indonesia. Ya itulah pokoknya, oke. Kita sekarang lagi ada di podcast edisi yang pertama. Kebetulan podcast ini namanya adalah Podcast Nano Narko. Anak muda, no penyalahgunaan narkoba. Panjang banget ya, luar biasa. Oke. Yes, buat siang hari ini kita lebih tepatnya Nano gitu kan ya, lagi ngajakin kamu buat bisa ngobrol barengan sama beliau ya. Beliau ini adalah satu orang yang sangat luar biasa. Sakjane aku rada redeg tapi ya aku berusaha untuk nyantai aja gitu kan teman-teman ya. Oke. Kita udah barengan sama Bapak Kepala BNNP Jawa Timur ya, Badan Narkotika Nasional Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur. Tepuk tangan teman-teman untuk Pak Awang. Selamat datang Pak Awang di M Radio. Alhamdulillah. Luar biasa. Apa kabar Pak? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ganteng Sampean Pak. sehat. Alhamdulillah Pak, luar biasa. Amin. Sehat. Jaya. Amin. Oke. Pak, apa namanya, kita ngomongin tentang yang namanya narkoba nih Pak sekarang itu kan ya. Kalau Bapak ngelihat saya gitu kan, kira-kira saya salah satu nggak Pak? Yang Enggak jadi lah. enggak ya Pak Enggak ya? lah, enggak. Alhamdulillah. Dari kelihatan dari matanya, itu kan biasanya kelihatan. Iya. Dari gerak bibirnya dan Gerak sebagainya bibir. kelihatan. Baik, siap. Oke. Alhamdulillah ternyata diidentifikasi bukan ya teman-teman ya. Oke. Tapi gini Pak, ini kita ngomongin tentang apa namanya, Badan Nasional Narkotika Provinsi Jawa Timur. Atau kebalik ya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Pak Awang. Ini mungkin Empower juga pengen tahu, atau mungkin yang lagi lihat juga awam ya Pak ya, lebih tepatnya ya. Pengen tahu sebetulnya branding BNNP Jawa Timur nih Pak sebagai lembaga proaktif dalam memberantas yang namanya narkoba itu kayak gimana sih Pak? Oke, yang pertama secara nasional kita ada semacam branding yaitu Indonesia Bersinar. Indonesia Bersinar. Bersih dari narkoba. Bersinar, Indonesia Bersinar, bersih dari narkoba. Siap. Kemudian khusus di Jawa Timur ini biar lebih ada kekhasan, kita mempunyai moto yaitu Jatim Sangar. Sangar. Gila, biasa, Tapi sangar itu ada kepanjangan, yaitu sadar ngelawan narkoba. Jadi biar sadar ngelawan narkoba. Sangar. Jatim Sangar ya. Sangar bener. Siap. Jatim Sangar ini programnya udah lama ya Pak ya? Jatim Sangar nih ya. Ini adalah program dari Kepala BNNP sebelumnya dan menurut saya cukup bagus dan cukup dikenal masyarakat. Kami tetap melanjutkan karena saya punya prinsip tidak mesti ketika menjabat harus berubah, tapi yang udah bagus harus kita lanjutkan. Betul sekali gitu kan. Yang kurang bisa mungkin diganti gitu dan sebagainya. Tapi emang ada tak Pak program-program dari BNN gitu kan untuk memberantas yang namanya penyalahgunaan narkotika selain Jatim Sangar gitu kan, misalkan ada Jatim Sangar nih. Emang ada program yang lain juga Pak yang dipunyai sama BNNP? Sebetulnya BNNP itu sangat banyak, tentunya ada menjalin kolaborasi juga dengan beberapa instansi. Ini perlu kami sampaikan berdasarkan Impres nomor 2 tahun 2022 bahwa semua instansi terkait, semua instansi dan kelembagaan, bahkan semua lembaga-lembaga perusahaan dan sebagainya ini mempunyai kewajiban untuk melakukan penanggulangan terhadap narkoba melalui P4GN, di mana kita juga bisa melakukan deteksi dini dan salah satunya dengan cek urin dan sebagainya. Nah, ini kolaborasi yang seperti yang menarik ini karena saya sudah berkolaborasi dengan beberapa universitas dan salah satunya yang cukup hit itu adalah UPN. Di mana ada 6.000 mahasiswa baru itu mengajak kita untuk sama-sama menyuarakan anti penyalahgunaan narkoba. Gitu. Ya, kemudian hal yang lain terkait dengan rehabilitasi. Rehabilitasi kita juga terima kasih kepada panti-panti rehab swasta karena panti rehab dari BNNP Jatim sebetulnya saat ini belum ada, tapi panti-panti rehab swasta ini cukup banyak dan
hampir di semua daerah ada. Mereka itulah yang secara bersama-sama merehab para penyalahguna yang sudah diasesmen oleh BNN dan tim. Kemudian yang ketiga, kami juga berterima kasih kepada komponen masyarakat melalui IBM, intervensi berbasis masyarakat, di mana masyarakat secara sadar proaktif membentuk suatu kelompok. Mereka itulah menjadi agen-agen yang mendeteksi, kemudian memberikan penyuluhan dan sebagainya. Dan saya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih karena kemarin hasil evaluasi dari BNN Pusat, Jatim IBM-nya luar biasa. Mantap, nice. IBM-nya luar biasa ya Pak? Oke, tapi ini sebetulnya juga saya tuh kemarin sempat baca-baca gitu kan, sebelum saya ngobrol sama Pak Awang itu kan juga saya juga berusaha untuk ngulik ya Pak ya. Ada data yang bilang gitu kan, Jatim ini ternyata ada di posisi 2 kasus penyalahgunaan narkoba secara nasional Pak. Padahal kalau misalkan kita tahu dari Pak Awang juga kan program udah banyak, bagus juga, kolaborasinya juga masif gitu kan, luar biasa. Tapi kenapa masih Jawa Timur masih ada di posisi kedua loh Pak? Ini bisa dibilang program ini gagal apa gimana gitu Pak? Jangan saya loh Pak Awang. Nggak apa-apa. Pak Awang emosi sama saya tapi saya senang. Iya. Ini menjadi coba saya mencoba menyampaikan nanti apakah ini program gagal atau berhasil. Kita menyoroti tadi kan jumlah penyalahguna narkoba. Tentunya itu kan yang ditangkap oleh aparat hukum dan diproses melalui hukum, dan mungkin ditangkap polisi, BNN, disidangkan, diteliti oleh jaksa, disidangkan oleh kejaksaan dan pengadilan, dan diberi sanksi dan di LP. Ini banyak, tapi dari banyak ini timbul pertanyaan. Mereka banyak karena keaktifan dari personil penegak hukum itu sendiri. Coba kalau mereka santai-santai, mungkin cuman ngopi-ngopi aja, nggak ada penangkapan, tentunya akan rendah. Nah, ketika rendah itu mungkin kalau ukurannya kok jumlahnya rendah berarti aman kan bisa kebalik. Tapi kalau banyak berarti aktif. Makanya pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih pada aparat penegak hukum yang tentunya dibantu juga oleh semua komponen yang lain, karena itu juga banyak masukan-masukan, informasi dari instansi maupun yang lain. Kemudian yang kedua terkait dengan banyaknya juga ini kita juga Mas Nano itu perlu juga melihat bahwa Jatim itu penduduknya minimal tiga terbesar di Indonesia. Jadi ketika banyak, ya apalagi penegak hukumnya proaktif, tentunya akan ada hasil yang banyak juga dalam rangka penegakan hukum. Nah, itu silahkan Mas Nano dan para pemirsa untuk menilai apakah berhasil atau gagal. Sebenarnya kalau misalkan memang kerjanya segitu aktifnya dan akhirnya juga banyak yang terungkap, berarti sebetulnya juga bisa dibilang program ini berhasil gitu kan ya. Walaupun sebetulnya kita juga nggak memungkiri kan Pak, berarti kan kalau misalkan yang keungkap sudah banyak, yang belum terungkap juga sebetulnya masih lebih banyak lagi dong harusnya. Kemungkinan fenomena gunung es bisa aja terjadi kan. Oke. Tapi ini masih bersama-sama untuk bisa terus ngungkap terus ya Pak Awang. Dan ini pada kesempatan ini saya juga menghimbau kepada semua pihak untuk mari bersama-sama, seperti kata saya sampaikan tadi, berdasarkan Impres nomor 2 tahun 2022 itu kita semua harus berperan aktif. Karena dalam penanggulangan narkoba ini. Siap. Pak, ini kalau misalkan kita ngomongin kita semua harus berperan aktif gitu kan ya. Ini termasuk semua instansi pemerintahan, swasta, termasuk masyarakat juga gitu kan ya. Ini berarti semua juga harus bareng-bareng gitu ya untuk bisa memberantas yang namanya penyalahgunaan narkoba. Pak, ini mungkin ada beberapa empower atau teman-teman yang lagi nonton ini juga gitu kan, yang mungkin masih awam juga. Kalau misalkan di sekitarnya ada penyalahgunaan narkotika atau narkoba, sakjane Pak gitu kan ya, yang sebenarnya harusnya itu kita ke BNN dulu atau ke polisi dulu Pak. Jangan saya lupa, ini kalau malah jadi memversuskan nggak bermaksud gitu sih. Kita pada dasarnya bisa kepada kedua instansi tersebut, apalagi kalau Polri itu jangkauannya kan sampai Polsek. Jadi mereka bisa lapor ke Polsek. Tentunya kita juga seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada
tim asesmen terpadu. Jadi itu melibatkan kepolisian, kejaksaan, kemudian Pengadilan kesehatan juga ya? dan sebagainya. Mereka mengasesmen kira-kira apalagi kalau mereka secara sadar melaporkan diri tidak ditindak, mereka akan direhab. Jadi kalau harus lapor ke Polri atau BNN sama aja. Menurut saya sama aja. Bahkan mungkin seperti yang saya sampaikan ke IBM intervensi berbasis masyarakat, lapor ke situ nanti akan disalurkan diajak ke Polri atau ke BNN, itu juga sama aja. Sehingga tidak ada harus ke Polri atau ke BNN, ke mana aja, yang penting tersalurkan dan yang penting bisa tertangani dengan baik. Tapi ada beda penanganan nggak, Pak? Misalkan nih ya, saya punya saudara nih, dia termasuk salah satu penyalahguna narkotika gitu kan ya. Saya mikir ini ke BNN atau ke Polri aja ya, karena saya takutnya beda penanganan. Misalkan contoh nih ya, kalau misalkan ke Polri nanti malah dia ditahan, kasihan karena ini saudara saya juga gitu kan ya. Apakah BNN aja biar bisa direhab ya? Ada beda penanganan nggak, Pak? Sebetulnya sama aja dalam konteks kalau melapor ya. Kecuali kalau ketangkep. Tapi ketangkep pun juga perlu dilakukan asesmen. Kecuali jaringan, kalau jaringan itu pasti harus diproses. Tapi kalau bukan jaringan, mereka itu adalah penyalahguna untuk pemakai. Mereka itu adalah korban juga yang sebetulnya harus kita selamatkan. Dan ketika lapor di Polri pun seperti yang saya sampaikan, tim asesmen terpadu itu kan melibatkan mereka. Mereka tentu akan bersama-sama dengan BNN untuk mengasesmen mereka harus dirawat jalan atau rawat inap. Karena kemungkinan juga kalau misalnya ketergantungannya masih sedikit, mungkin rawat jalan aja cukup dengan dipantau oleh petugas. Tapi kalau yang sudah berat ya mungkin dirawat inapkan dan berapa hari itu nanti berdasarkan penanganan itu bisa dilakukan atau bisa direkomendasikan untuk berapa harinya. Berarti sebetulnya penanganannya sama aja gitu. Sama aja. Pak, ini kalau dari tadi kan Bapak ngomongin rehab Pak. Rehab itu sebenarnya free atau bayar sih, Pak? Itu yang jelas kalau di BNN rehabilitasi itu free ya? Masalahnya di BNNP Jatim belum ada balai rehab. Itu permasalahannya. Makanya kalau ini mungkin saya menghimbau kepada pemerintah daerah dan baik Pemda tingkat 1 dan 2, mari kita sama-sama pikirkan. Saya apresiasi juga kepada Pemda Kota Malang yang rencana membuat balai rehab dan mereka bekerja sama dengan BNN. Moga aja mereka bisa free, karena kalau moga aja bisa free. Lumayan lah ya. Lumayan lah. Tapi masih rencana, Pak ya? Sudah diketok untuk anggarannya dan mungkin pembangunannya dalam waktu sesegera mungkin. Kemudian kalau di BNN itu ada di Balai Besar Lido, itu free, bahkan kapasitasnya juga cukup banyak. Sorry Pak, Lido itu yang ada di Bogor ya, betul ya Pak? Di Bogor, Bogor, di agak puncak itu. Bahkan mungkin banyak artis juga yang dibawa ke sana. Kita sempat mungkin mereview, tapi kita tidak sebutkan orangnya. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, ada balai rehab yang swasta, ini berbayar. Tentunya berbayar ini tentunya untuk berapa biayanya saya tidak hafal, cuman memang mereka subsidi silang. Jadi kadang-kadang memang yang betul-betul tidak punya biaya kan dari asesmen itu kan bisa kelihatan mungkin mereka disubsidi ya. Ini subsidi silang namanya. Siap. BPJS bisa Pak ya? BPJS kayak misalkan nggak tahu di Surabaya di rumah sakit mana gitu misalkan. Itu yang baru kita wacanakan karena ada 2 rumah sakit yang pemerintah yang besar, yaitu rumah sakit di Menur ya, dan di Malang. Halo, siapa tahu dengan pertanyaan Bapak mereka menjadi tergugah. Apakah BPJS berlaku atau tidak? Silakan tanyakan kepada beliau. Nanti saya nggak berkompeten untuk menjawab. Siap. Semoga bisa gitu kan. Karena kadang-kadang yang jadi korban itu masalahnya duitnya udah habis di situ Pak, gitu loh. Ya kan, duitnya udah habis di penyalahgunaan. Terus habis itu pengennya rehab, pengen sembuh gitu kan, tapi nggak punya duit. Tapi aku duwe BPJS iki. Tapi aku pengen sembuh gitu kan. Ini mungkin bisa jadi suatu hal yang menarik gitu kali ya. Kalau misalkan memang bisa. Memang kalau ada
ada alasan Ya. BPJS itu tidak boleh. Ya. Karena sakitnya itu bukan Oh, iya juga sakit sih. ini ya, itu itu Iya, yang iya. menjadi pertanyaan. Tapi Oke, kalau oke. misalnya ada terobosan ya sangat bagus lah Harapannya pertanyaan gitu ya, Bapak ya. itu, makanya saya nggak berkewenangan untuk Betul, membahas. betul. Ya. Tapi ada, Ya. bukan di sini sih. Oke. Waktu saya di pusat di BNN itu bilang bahwa itu sakitnya bukan. Ya betul. Ya, itu betul, lah, betul, Pak. betul, Ya, betul. ya, ya. Tapi semoga mungkin ada aturan lah ya, karena ini kan kita dalam rangka sama-sama memberantas Oke, nggih. narkoba gitu ya. Nggih, nggih. Oke, baik. Pak, ini saya coba ngajak Pak Awang gitu kan ya untuk balik lagi ke Jawa Timur ya. Nggih. Balik lagi ke Jawa Timur. Menurut Pak Awang sendiri, daerah di Jawa Timur ini Pak, ini kan memang Jawa Timur tadi udah ada di posisi kedua, Ya. dalam penyalahgunaan narkoba nasional ya. Ya. Yang paling rawan Pak di Jawa Timur, daerah mana? Nggak tahu, mungkin 3 besar atau 5 besar menurut data Pak Awang. Ya, kalau saya katakan saya ambil yang menurut kita rawan. Dengan mohon maaf, dengan tidak mengurangi rasa hormat, ini berdasar data dan analisa intelijen, kami menyampaikan bahwa yang cukup rawan di di Jawa Timur adalah Madura. Madura ya. Ya. Oke. Dan kebetulan Ya. saya menjabat 6 Agustus sampai sekarang ini saya menangkap 3 yang terkait dengan Madura dan tangkapannya cukup besar. Wow. Saat kilo dengan 1.880 dan ini belum saya expose. Tapi ini sepintas ya udah terekspos ya. Ya, tapi belum secara resmi saya ini. Kemudian itu tujuannya ke Madura. Dan yang menarik Mas, yang menarik ternyata ada juga saya tangkap di daerah Malang, Ya. 2 on, Oke. itu dari Madura juga. Aduh. Jadi Siap. ternyata pangsanya bisa ke tempat lain. Dan yang lebih menarik lagi, ada juga yang kita indikasikan dikirim ke NTB, ke Lombok itu dari Madura juga. Dari Aduh, Madura mohon maaf bukan Ya, berkali ya. mendiskreditkan, Siap, tapi ini siap. berdasarkan data dan analisa intelijen kami. Oke. Iya. Berarti di Madura itu ibaratnya memang bisa dibilang yang paling rawan ya Pak. Nggak cuman untuk penyalahgunaan aja secara dalam tanda kutip korban, tapi juga mungkin jaringannya juga ada keterlibatan di situ juga ya. Ya, memang jaringan seperti yang saya sampaikan justru Ya. kan ada jaringan. Oke. Jaringannya Oke. cukup ini ya. masif Aha. dan itu mohon maaf, Ya. itu termasuk jaringan internasional Pak. Oh, oke. Baik. Karena ada yang langsung dari luar negeri ke itu. Iya. Nggih. Padahal tadi kita sempat ngobrol juga gitu kan ya di salah satu ayat yang ada di kitab suci gitu kan ya, katanya sesuatu yang memabukkan itu tidak boleh gitu ya. Nggih. Tapi ternyata juga banyak juga gitu ya, maksudnya di Indonesia gitu kan, terutama di Jawa Timur ini jadi salah satu sentralnya gitu ya, dan ini jadi PR kita bersama gitu ya. Nggih. Oke, siap Pak Awang, baik. Ya, itu saya sampaikan, alhamdulillah saya sudah berkunjung ke Ketua NU Jatim, ke Ketua NU Bangkalan, Oke. kemudian beberapa kiai besar. Beliau-beliau juga menghimbau dan mungkin kalau rekan-rekan bukan promosi, Ya. silahkan lihat Instagram resmi info BNN Jatim. Oke. Di situ ada pernyataan-pernyataan beliau, himbauan-himbauan para alim ulama, termasuk ada tokoh masyarakat dan sebagainya. Siap. Oke, baik. Selain di Madura Pak, di Jawa Timur sendiri, daerah mana lagi Pak yang bahaya, rawan ya? Sebetulnya ada beberapa daerah mohon maaf, di Madura itu ada 2 daerah yang cukup rawan. Oke. Ada di Sampang, ada di Bangkalan. Oke. Kemudian termasuk di Surabaya ini ada juga. Surabaya ada juga ya? Nggih. Oke, baik. Surabaya Raya atau Surabaya aja Pak? Ya, Surabaya. Dan sekitarnya. Ya, intinya Surabaya lah. Oke. Oke. Soalnya dengar-dengar saya itu juga katanya ada kampung narkoba juga Pak ya. Di Jawa Timur katanya ada 5 kampung narkoba, betul ya? Betul atau salah sih Pak? Nggih, betul. Kita mengindikasikan, bukan berarti kita mengecap mereka ini, tapi ini sebagai data dan ini menjadi tugas bersama. Oke. Bagaimana
yang dikategorikan sebagai kampung narkoba Oke. bisa bangkit bersama-sama Ya. dengan semua komponen menjadi kampung yang bersinar itu Oke, yang betul, kita betul. bersinar, bersih dari narkoba. Oke, bersih dari narkoba, bersinar bersih dari Iya. dari narkoba ya. Iya. Oke, kalau boleh tahu Pak, kalau boleh tahu dari kampung narkoba yang ada di Jawa Timur ini plannya Pak mau diapakan Pak, sebetulnya, maksudnya kampung narkoba ini Pak? Oke, kebetulan ketika saya menjabat beberapa hari kemudian saya bersama dengan Kepala BNN Kota Surabaya berkunjung ke Pak Wali Kota, Pak Ya. Eri, dan beliau punya konsep yang bagus Oke. yang kita dukung, di mana tempat kampung narkoba yang ada di Jawa Timur itu mau dibuat sentra kuliner khas tertentu, sehingga itu diharapkan menjadi tempat daya tarik wisatawan juga, khususnya wisatawan lokal, dan Oke. mungkin bisa merubah image dan merubah penghidupan Kampung tersebut ya, image ya, kampung itu. tersebut ya. Kemudian ada beberapa kampung juga Ya. yang saya pikirkan, ini saya pikirkan mungkin dari para pemirsa juga mungkin punya ide, termasuk dari Mas Nano tadi. Ya. Saya punya keinginan untuk mencari solusi penghasilan alternatif kalau tidak mencari uang dari narkoba. Ya. Nah, ini saya berusaha menghubungi beberapa universitas yang punya fakultas pertanian. Siapa tahu kita ajak melakukan penelitian di daerah-daerah seperti tadi, termasuk mohon maaf Madura itu Ya. kira-kira digunakan atau dimanfaatkan untuk pertanian apa. Di samping itu kami juga menggandeng perusahaan-perusahaan siapa tahu mau berinvestasi. Memang ini belum ada hasil terang, tapi mungkin aja dengan adanya kegiatan podcast ini mereka tersentuh. Oke, baik. Dan salah satunya saya mencoba ke Bisi 2. Bisi 2 itu kan ada salah satunya Benih itu, Pak, ya? benih jagung, Ya, kalau benih nggak jagung, salah. ya, betul, Nah, benih siapa jagung. tahu bisa dikembangkan di sana. Ya, Nah, oke, tentunya oke. juga melalui perikanan dan sebagainya. Mari baik. kita bersama-sama. Intinya ini bukan pekerjaan BNN, tapi ini pekerjaan semua pihak. Oke, baik, siap ya. Ada 5 kategori kampung narkoba di Jawa Timur, dan insya Allah ini kita dalam waktu dekat juga akan semua ya kolaborasi ya BNN dengan instansi terkait dan juga masyarakat juga tentunya untuk bisa ngebikin kampung ini gimana caranya adalah pendapatannya bukan dari penyalahgunaan narkoba, betul Pak ya? Ya, itu ada contoh keberhasilan dari BNN bekerja sama dengan BNN P Aceh dan semua komponen di Aceh sana. Menjadikan daerah Gayo itu dari penanam ganja menjadi ke penanam kopi yang mentornya atau bapak asuhnya itu dari produk kopi yang terkenal. Kalau saya boleh sebutkan, apa itu Pak? Starbucks. Wah, itu jadi mereka bapak asuh dan mereka akhirnya lebih banyak gayonya daripada ganja. Iya, lebih banyak uangnya dengan menanam Gayo, kopi tersebut. Betul, gitu loh. Nah, itu moga aja di sini siapa tahu mungkin dengan menghidupkan tembakau. Nah, siapa tahu, mohon maaf, gudang garam terus mana silakan. Iya. Mungkin bisa jadi gitu kan. Iya, Pokoknya iya. ojo narkoba ngono Iya, ya. yang Yang lain jangan aja gitu narkoba, kan. iya. Iya. Ini mungkin terakhir nih Pak. Iya. Sebagai BNNP Jawa Timur gitu kan ya. Apa yang menurut Pak Awang nih harus masyarakat lakukan gitu ya ketika di sekitarnya itu ada penyalahgunaan? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita bersama-sama minimal saling mengingatkan. Yang kedua, kalau bisa atau mungkin menyampaikan kepada kayak tadi misalnya masyarakat, intervensi berbasis masyarakat yang ada. Kalau misalnya di tempat itu belum ada, mungkin ke Polsek atau ke Kuramil. Nah, nanti mereka akan menyalurkan ke BNN atau ke Polres, sehingga kita berjenjang. Kasihan mereka apabila ini. Siap. Lagian ini juga ada IBM juga gitu kan ya. Mungkin saya bisa bantu jelasin ya Pak Awang ya. Untuk IBM atau intervensi berbasis masyarakat ini, di mana masyarakat bisa langsung datang ke kantor BNNP Jawa Timur, betul ya Pak ya? Iya, kantornya di mana Pak?
Di Sukomanunggal 5556 Surabaya. Sukomanunggal 5556 Surabaya Nggih. ya. Kalau misalkan dari Diponegoro teman-teman, jembatan Pasar Kembang tuh belok kiri aja. Nggih. Ya, itu langsung aja di sebelah kiri jalan. Nggih, nggih. Sukomanunggal 55 sampai 56 BNNP Jawa Timur ya. Nggih. Atau bisa langsung lewat menghubungi WhatsApp Center bisa ya, Pak ya? Nggih, nggih. Ini nomornya di 0811 319 7272. Sekali lagi ya, 0811 319 7272. Nggih. Betul ya Pak, nomor Nggih, itu ya? nggih, betul. Oke, jangan nomornya Pak Awang ya, nanti ditanyain istrinya malah ya. Oke, Pak Awang terima kasih banyak untuk waktunya Nggih, terima gitu kan ya, kasih. untuk ngobrol singkatnya mudah-mudahan juga bermanfaat. Nggih. Tapi sekali lagi untuk empower, kalau misalkan emang di sekitar kamu ada saudara atau teman atau tetangga Nggih. yang dia melakukan penyalahgunaan narkotika gitu ya, Nggih. bisa langsung dilaporkan aja. Kalau misalkan menurut kamu lewat kepolisian terlalu frontal, bisa ke BNN. Oke. Boleh ya, sekali lagi alamatnya ada di Sukomanunggal 55 sampai 56 Iya. atau lewat WA Center tadi langsung di bawah, nanti bisa ditambahin nih teman-teman ya. Oke. Baik, Pak Awang, maturun sana Nggih, ya. matur nuwun. Sampai ketemu Mohon lagi maaf pasti ya. apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Oke Pak, mohon maaf juga kalau misalkan saya ada kata-kata yang Oke. kurang ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi pastinya di podcast Nano Narko, karena ini masih episode yang pertama ya. Masih ada episode selanjutnya, kita kan masih ada kurang lebih 15.000 episode. Jadi masih di sini aja di Nano Narko, anak muda, no penyalahgunaan narkotika.